Perkenalkan, kami dari kelompok kesehatan dengan klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Saya dengan NIM 225314200 atas nama Joshua Ambarita dengan teman Saya Glenn David Renaldi dengan NIM 218. Saya Malki Suwanugraha Mantik dengan NIM akhir 203. Selanjutnya kami akan mempresentasikan terlebih dahulu dataset kami. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dataset kami. Dataset klasifikasi risiko kesehatan masyarakat berdasarkan indikator sosial dan ekonomi. Dataset ini berkaitan dengan klasifikasi risiko kesehatan, khususnya yang dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Data ini terdiri dari berbagai kabupaten atau kota di Indonesia, dan setiap entry mencerminkan kombinasi faktor-faktor seperti persentase penduduk rentan kesehatan, tingkat edukasi kesehatan masyarakat, daya beli layanan kesehatan, indeks kesejahteraan umum, harapan hidup, risiko penyakit akibat sanitasi, dan lain-lain. Target variabel adalah klasifikasi kesehatan yang bersifat kategorikal. Misal, 0 sama dengan rendah risiko, 1 sama dengan tinggi risiko. Ini merupakan masalah klasifikasi binar. Penyelesaian dengan berbagai algoritma klasifikasi. Di sini kami menggunakan sejumlah 6 algoritma. Berikut adalah pendekatan umum untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan 6 algoritma. Yang pertama di sini kami menggunakan random forest. Cocok untuk data dengan banyak fitur karena dapat menangani korelasi antar fitur. Yang kedua, decision tree, membangun pohon keputusan berdasarkan pembelahan fitur yang paling informatif. Yang ketiga, KNN, mengklasifikasi berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekat. Selanjutnya yang keempat adalah support vector machine SVM, yaitu cocok untuk data dengan dimensi tinggi dan margin yang jelas. Yang kelima, naive Bayes NB, meskipun asumsi independensinya jarang terpenuhi sepenuhnya, hasilnya sering kompetitif. Yang terakhir yang keenam yaitu algoritma ANN. Di sini cocok untuk dataset ini dengan ukuran sedang hingga besar, tapi butuh tuning yang lebih dalam. Pada tahapan umum implementasi di sini preprocessing, normalisasi atau standarisasi fitur. Yang kedua pelatihan model. Yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir keempat perbandingan modal. Sekian itu untuk penjelasan dataset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penerapan klasifikasi kami di RapidMiner. Di sini pertama-tama kami membaca data dari data klasifikasi berdasarkan kemiskinan. Yang pertama di sini kami membaca data, terus kami juga mereplace missing value untuk sebagai memfilter data-data yang hilang atau nol. Selanjutnya, kami di sini melakukan normal to numeric. Di sini kami memilih kabupaten, presentasi kesehatan, provinsi, dan tingkat edukasi masyarakat sebagai nominal to numerical.
Lalu kami melakukan normalization. Di sini kami memilih semua data karena kami merasa semua data perlu dinormalisasi atau perlu dilakukan normalisasi. Selanjutnya, sini kami melakukan numerical to polynomial. Bisa dilihat di sini yang menjadi polinomial itu adalah klasifikasi kesehatan sebagai atribut inti dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya, kami memilih atribut yang cocok. Bisa dilihat di sini, kami memilih dari berbagai atribut, kami memilih indeks kesehatan, kesehatan ekonomi, klasifikasi kesehatan, presentasi penduduk rentan kesehatan, risiko kesehatan akibat udara, risiko penyakit akibat sensitasi buruk. Kami memilih itu sebagai atribut yang akan diklasifikasinya nanti. Lalu kami juga mengedit role inti yaitu klasifikasi kesehatan sebagai parameternya. Lalu kami di sini nge-split data, yaitu kami membaginya jadi 70-30, yaitu dengan 70 data inti dan 30 data train. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada operator multiply. Jadi operator multiply ini gunanya untuk menggandakan dataset agar bisa digunakan secara paralel ke beberapa model. Nah, model yang pertama itu cross validation random forest. Nah, di sini trainingnya itu random forest dengan parameter number of trees itu 500. Yang selanjutnya Cretaceous itu grand ratio, baru maximal depth-nya itu 10. Baru yang dicentang itu apply pre-running, minimal gen-nya itu 0,001, minimal left size-nya itu 2. Selanjutnya itu Guess substitution ratio-nya itu dicentang. Selanjutnya itu di voting strateginya itu kita pilih confidence vote. Lalu di testing kita menggunakan operator apply model. Nah, di sini tidak ada sama sekali ya parameternya. Selanjutnya menggunakan operator performance random forest. Nah, di sini yang kita gunakan itu main creciation-nya itu kita pilih first, baru yang kita centang hanyalah akurasinya saja. Nah, selanjutnya itu ke model berikutnya, model yang kedua, cross validation, ya, cross validation decision tree. Nah, di sini trainingnya menggunakan operator decision tree. Di sini parameternya itu ke creciation-nya itu gain ratio, maksimal depth-nya itu 10, apply running-nya dicentang, confidence-nya 0,1, apply pre-running-nya itu dicentang, minimal gain-nya itu 0,001, lalu minimal lift size-nya itu 2. Lanjut ke testingnya, di sini memakai apply model, tidak ada parameter, lalu performance decision tree-nya itu menggunakan akurasi dan main creciation-nya itu first. Lanjut ke ketiga, cross validation KNN. Nah, di sini trainingnya menggunakan operator KNN. Di sini itu key-nya itu 5 dengan nilai 5. Lalu white vote-nya itu kita centang. Lalu lanjut ke measure types-nya itu kita pilih max measures. Lalu max measures-nya itu kita pilih max enshielded distance. Lanjut ke testing. Di sini apply modelnya itu tetap kosong, no parameter ya. Lanjut ke performance KNN-nya, di sini kita masih menggunakan akurasi. Lanjut ke
model selanjutnya itu model keempat, cross validation SVM. Nah, di sini trainingnya itu menggunakan operator SVM. Di sini parameternya itu kernel type-nya itu dot, baru C-nya itu kita isi nilai 1,0, convergence application-nya itu 0,001, lpos-nya itu 1,0, lnic-nya itu 1,0, applyson 0,0, applyson plus-nya itu 0,0, applyson minus-nya itu 0,0. Nah, di testingnya itu kita menggunakan apply model. Nah, di sini apply modelnya itu tidak ada parameter. Lalu lanjut ke operator lanjut di testing performance SVM. Di sini hanya menggunakan akurasi saja. Lanjut ke cross validation naive Bayes. Nah, di sini naive Bayes-nya itu tidak ada parameter sama sekali. Lanjut ke testing. Nah, testing apply modelnya ini tidak ada juga. Lanjut ke performance naive Bayes-nya itu kita menggunakan sama seperti sebelumnya, akurasi. Jadi akurasinya dicentang. Lanjut ke cross validation ANN-nya. Di sini kita menggunakan operator neural net maksud saya di training. Nah, di sini parameternya itu kita nilainya di training size-nya itu 500, learning rate-nya itu 0,001, momentumnya itu 0,0, lalu error applyson-nya itu 1,0 i sampai 4. Di sini testingnya kita menggunakan apply model sama seperti sebelumnya, tidak ada parameter. Lalu performance ANN-nya itu akurasi saja yang dicentang. Oke, selanjutnya di sini operator compare cross. Nah, di sini gunanya itu membandingkan hasil dari keenam model cross validation yang tadi. Nah, di sini ada random forest, Decentrally, KNN, SVM, naive Bayes, baru neural net. Nah, selanjutnya hasil-hasil tadi akan dijelaskan ke teman saya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan untuk di bagian hasil. Nah, seperti dibilang teman saya tadi, compare itu sebagai untuk melihat hasilnya. Kita lihat dari grafik di sini. Untuk yang warna biru atau biru tua, yaitu SVM, kita lihat di sini, dia grafiknya akan menunjukkan seperti ini. Dia akan mulai dari bawah, lalu akan terus naik, dan akan stabil di bagian di rata-rata di 0,95. Mungkin KNN di sini ditunjukkan oleh warna biru terang, bisa dilihat di sini. Di sini KNN itu lebih stabil di rata-rata di 1,0. Dia lebih cepat stabil dibandingkan SVM tadi. Bisa kita lihat dari grafik berikut. Selanjutnya di Decentrally itu ditandai dengan hijau tua. Bisa dilihat di Decentrally sini lebih lambat stabil. Bisa kita lihat di sini dia baru akan naik itu di bagian akhir atau di bagian pas classification-nya mau selesai. Lalu neural net sini ditandai dengan hijau muda. Di neural net di sini bisa kita lihat di sini dia naiknya secara bertahap. Dia naiknya pelan-pelan dan akan paling tingginya itu di grafik 1,00. Lalu selanjutnya naive Bayes ditandai dan warna kuning. Bisa kita lihat di sini naive Bayes mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau
Artinya setiap kali klasifikasi dia makin naik, lalu nanti paling tingginya itu di 1,0 juga. Lalu yang terakhir itu random forest. Random forest di sini dimulai dari 0,35, lalu dia akan naik terus sampai akhirnya stabil di 0,95 atau 1,0. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana accuracy dari tiap-tiap hasil algoritmanya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah composition metric. Composition metric yang dihasilkan oleh ANN itu menghasilkan akurasi 90,9 accuracy dan micro average-nya itu di 90,8. Bisa kita bilang bahwa rata-rata hasil average dari ANN itu menghasilkan 90,8. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hasil performa dari accuracy dari net bias. Bisa kita lihat di sini accuracy-nya paling tinggi itu di 90,28. Lalu margin kesalahannya itu sekitar di minus 3,56, yaitu mungkin kesalahan ini berasal dari cross validation atau estimasi yang tidak pasti, bisa dibilang seperti itu. Lalu di sini rata-rata micro average-nya itu di 90,27. Lalu saya akan menjelaskan di bagian decision tree. Di sini accuracy yang dihasilkan decision tree itu di 90,08. Lalu margin kesalahannya itu di minus 2,52. Ya mungkin kesalahannya tadi bisa seperti berasal dari cross validation atau estimasi yang tidak pasti gitu. Selanjutnya KNN, di sini bisa kita lihat KNN ini lebih tinggi dari 3 algoritma yang tadi seperti ANN, net bias, dan decision tree, yaitu dia menghasilkan 91,5. Lalu margin kesalahannya itu di minus 2,31. Ya, margin kesalahan tadi berasal dari cross validation dan ketidakpastian tadi. Lalu selanjutnya di sini SPM atau support vector machine, yaitu menghasilkan 90,48 dari accuracy dan margin kesalahannya 3,07. Lalu micro average-nya 90,47. Dan bisa kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah random forest yang menghasilkan accuracy sebesar 91,25 dan margin kesalahannya itu di minus 2,78. Lalu rata-rata micro average-nya ini hampir sama kayak accuracy-nya itu di 91,25. Bisa dibilang bahwa dari dataset kami itu yang paling tinggi atau algoritma yang paling sesuai dengan dataset kami yaitu adalah random forest karena dia menghasilkan accuracy yang paling tinggi. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.